فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan selainnya. Dan hadits ini dikuatkan oleh Al-Mundhiri, Al-Iraqi dan Syekh Al-Albani dari sahabat Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani Jibril." Jibril pernah mendatangi saya. Faqala ya Muhammad, lalu Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan meninggal. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapapun yang engkau sukai, karena sungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Dan beramallah dengan amal yang engkau sukai, karena engkau akan mendapatkan imbalannya. Wa alam anna syarafal mu'min qiyamahu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah salatnya pada malam hari, dan izzahnya, keagungan dan kejayaannya adalah dia merasa cukup terhadap segala sesuatu yang berada di tangan manusia. Hadits ini dari hadits yang agung, langsung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jibril dengan 5 wejangan yang luar biasa ini. Kita sekarang berada di 10 yang kedua dari bulan Ramadan. 10 yang pertama telah kita tinggalkan, sudah berlalu. Cepat sekali hari-hari itu berlalu. Tidak terasa kita sudah di tanggal 11 Ramadan. Itulah hari-hari kehidupan, subhanallah, berlalu dengan sangat cepat. Sini Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, karena engkau akan meninggal. Karena setiap dari kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, dan kita sekarang berada di dalam program ini, artinya Allah masih memberi kepada kita kehidupan. Hiduplah sesukamu, tapi ingat bahwa setiap dari kita akan meninggal. Ada kematian yang akan datang. Dan ini diingatkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana banyak diingatkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin da'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kami semua atau kalian semua akan kembali kepada kami. Sebagaimana diingatkan di surah Ali Imran, diingatkan pula
di surah Al-Anbiya, di beberapa tempat diingatkan di dalam Al-Quran bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian itu akan mengejar kalian, akan mendapati kalian. Kalian akan merasakannya. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu, yang gaib dan yang tampak. Kemudian akan diberikan balasan untuk kalian sesuai dengan amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Iya. Jadi diingatkan akan hal tersebut agar supaya seseorang itu bersiap. Setiap hari dari kehidupan, apabila sudah berlalu, maka itu tidak akan kembali selama-lamanya. Sudah tercatat di dalam kehidupan kita. Karena itu hiduplah sesukamu, engkau akan mati. Kemudian kata Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu." Cintai siapa yang kamu sukai, karena engkau akan berpisah dengannya. Itulah hakikat dari kehidupan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Dari kecintaan, dari orang yang kita cintai, apakah kita dahulu yang berpisah dengannya atau mereka yang kita cintai yang lebih dahulu meninggalkan kita. Fa innaka mufariqu, kau akan berpisah dengan mereka. Iya. Dan ini juga peringatan supaya kita itu pada kecintaan berlaku sewajarnya. Kemudian yang kedua juga peringatan bahwa seorang itu terhadap siapa yang dia cintai, dia memberikan dari bekal-bekal yang baik, dari pendidikan, karena dia akan berpisah dengan siapa yang dia cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian yang ketiga kata Jibril alaihi salam, "Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun an." Dan beramallah, berbuat sesuai dengan kehendakmu, dengan amalan yang kau inginkan. Karena amalan itu, setiap amalan ada balasannya. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal dengan sebuah kebaikan, dia akan melihat kebaikan itu. Siapa yang beramal dengan kejelekan, dia juga akan melihat kejelekan tersebut. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun itu hanya sebesar biji khardal, sawi kecil, amalannya akan didatangkan. Dan kami adalah sebaik-baik yang menghisap. Iya. Maka setiap dari amalan itu ada hisapnya. Ada perhitungannya. Maka hendaknya kita bersiap untuk hal tersebut. Kemudian diterangkan dua hal, bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah sholat malam. Dan ini terdapat anjuran untuk sholat malam. Dan bulan Ramadan ini latihan untuk kita semua
guna melatih diri melakukan sholat malam. Kemudian yang kelima, dikatakan wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan kejayaannya, keagungannya kalau dia merasa cukup dari segala yang di tangan manusia. Orang yang selalu mengharap di tangan manusia itu dia merendahkan dirinya. Tapi kalau dia merasa cukup dengan pemberian Allah, dia tidak melihat kepada apa yang di tangan manusia, maka itu adalah kejayaannya, kebaikannya. Ini 5 wijangan semuanya adalah sumber inspirasi dalam kehidupan. Hal yang membuat seorang itu bisa lebih maksimal di dalam hidupnya, pandai menata dirinya, gemar untuk bersiap, selalu berpikir pada setiap amalan yang dia lakukan, kecil maupun besar, bagaimana pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai dia memanfaatkan dari waktunya, dan dia melihat dari lahan-lahan ketaatan yang Allah berikan supaya dia gunakan dengan baik, dia maksimalkan. Maka ini 5 wijangan luar biasa. Ada makna-makna itu di dalam Al-Quran, tapi Jibril datang khusus mengingatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja diingatkan akan hal itu, apalagi kita ini, kita yang banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, betapa banyak dari kesempatan yang kita lewatkan, betapa banyak dari taubat yang kita langgar, setelah taubat melanggar, dan betapa banyak dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita gunakan pada tempatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua, memudahkan kita semua di dalam menjalani bulan Ramadan ini sebagai pokok kemenangan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita di dalam kehidupan, mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan bulan Ramadan ini, menerima dari puasa kita, dari sholat kita, dan seluruh ibadah kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam.